Oke, halo semuanya. Kembali lagi sama saya Teddy di TEDcast, podcast tentang desain. Nah, untuk kali ini sih aku bawa temanku lagi yang berlatar belakang di kafe juga, yang sekarang nih bekerja di creative agency di ibu kota, di Jakarta. Nah, itu adalah Jessica Carmelin. Halo, Mayes. Halo Teddy. Halo. Udah lama nggak ketemu pasti. Lama banget. Ketemu-ketemu langsung ini podcast. Iya. Kapan terakhir ketemu ya? Pas aku ke Surabaya nggak sih? Iya, pas apa? Ada ini enggak sih? Wisudaan terakhir, Bukan. wisudaan terakhir tuh. Bukan. Aku terakhir ke Surabaya tuh nganterin adikku kuliah. Oh iya Tahun iya iya iya. tahun lalu kalau Ah, enggak 2018. kita semua berarti. Oke, nah ini sih kan beberapa episode kemarin tentang apa pekerjaan di dunia industri setelah kita lulus dari desain nih, dari jurusan desain. Nah, sekarang tuh kamu kerja di mana terus sebagai apa? Aku sekarang kerja di sebuah agensi namanya Ambil Hati Oke, eh, sebagai digital strategist. digital strategis. Oke. Kalau sebelumnya pernah kerja di mana aja? Sebelum ini aku kerja di FCN, Vlog Creative Network, under company namanya Hutut. Jadi FCN itu grup, terus Hmm. perusahaannya banyak gitu di bawah-bawahnya. Aku kerja di perusahaan namanya Hutut, di bawah grupnya FCN. Sebelum di Hutut, aku kerja di agensi juga namanya Lion and Lion. Oh, berarti udah 2 kali pindah ya berarti ya? Iya. Masing-masing berapa tahun tuh di agensi? Berarti ini ya benar ya rumornya orang agensi sering pindah-pindah berarti. Iya, itu tidak tidak salah. Tidak salah. uh, banyak banyak banget yang pindah terus banyak banget cepet banget turnover ya terus biasanya kita sih bilangnya kayak transfer window-nya musim transfernya kalau kayak di Hmm. bola itu Hmm. habis lebaran Oh, habis ini THR habis-habis ini berarti ya. Oh, berarti habis THR jadi berarti kemarin kamu kemarin nih gimana gimana? kemarin banyak jadi aku sebelum puasa aku baru pindah ke kantor aku yang sekarang juga aku baru pindah aku last day-nya itu hari pertama puasa tuh aku last day. Tapi emang kemarin sebelum lebaran teman-teman aku yang lain tuh ada beberapa yang pas ini juga resign juga emang lagi transfer window lah. Hmm. Oke dari sebelum lebaran sampai beberapa bulan setelah sebulan 2 bulan setelah lebaran tuh pasti banyak yang pindah. Oh gitu. Berarti cuma Kalau dia kayak sih. range-nya paling setahun 2 tahun gitu ya? Iya, aku di kantor pertama di Lion itu 1,5 tahun nggak lebih sih Hmm. Hmm. setahun 7 bulan kalau nggak salah pokoknya lebih dari 1,5 tahun terus di kantor yang kedua ini sekitar 9 bulan lah Hmm. kayak Itu setahun sih apa namanya? Kalau yang sekarang berarti udah berapa lama diambil hati tadi? baru 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 sebulan baru banget Baru sebulan. baru Oh banget berarti, pokoknya pokoknya aku masuk itu hari ketiga puasa kalau nggak salah oh, tapi rata-rata dari kerjaannya hampir sama. Kamu nge-play-nya sama sama atau pas di sana ternyata eh, eh, masuk ke bidang lain gitu, maksudnya masuk ke job yang lain. sama sih aku mostly di approach ditawarin. Oh, Jadi ditawarin. kayak dari pertemanan-pertemanan gitu terus Hmm. teman-teman kayak lagi nyari lo nggak mau kesini aja Jess lagi nyari gue nggak mau kesini aja lebih gitu sih atau Hmm. kadang-kadang ada yang approach di LinkedIn ada Hmm. yang Hmm. di Oh, ada di LinkedIn email ya? ada di LinkedIn banyak banget sebenarnya di LinkedIn banyak banget loh kalau kalian nyeriusin LinkedIn kalian dalam artian semua experience Hmm. terus description-nya jelas di LinkedIn Hmm. itu pasti banyak yang nggak approach. Oh, Jadi berarti kayak kamu, bahkan sekarang kalau kalau ada orang yang nawarin gitu, hmm. ada jadi gini mau nggak gitu, terus minta CV paling baru, aku tuh udah kayak
cuma ngasih link LinkedIn doang aja, karena lebih update di situ daripada aku harus bikin CV baru lagi, nge-update CV lagi gitu. Berarti presence kamu di secara digital di LinkedIn itu lebih ini ya, lebih worth it ya menurut ya? Iya, tapi walaupun sebenarnya nggak yang aktif banget sih, maksudnya orang-orang yang di LinkedIn tuh ada yang aktif banget sampai nge-share Iya, apa segala macam benar. gitu. Aku tuh enggak, cuma emang profil aku update terus. Jadi kayak misalnya aku pindah kerja itu aku update. Brand aku dapat brand baru di itu aku update. Jadi orang tuh bisa ngeliat apa pas orang datang ke profil aku atau orang lagi nyari, lagi hiring, itu mereka bisa lihat langsung udah lengkap semua gitu. Jadi mereka nggak ngawang-ngawang lagi. Oh berarti ini orang experience-nya apa tuh udah terpampang nyata jelas di profiling in gitu. Bisa banyak banget opportunity yang datang dari LinkedIn tuh banyak. Lumayan. Kalau si agensinya tahu kamu dari LinkedIn itu tahu dari mana? Tahu dari rekomendasi tadi? Atau mereka nyari sendiri ternyata? Nggak tahu juga sih. Ada yang dari teman, tapi kalau dari teman itu mostly biasanya udah tahu nomor. Kalau dari teman. Oh, Kalau yang dari LinkedIn kayak mereka nyari sendiri deh. Soalnya kadang-kadang mereka juga bukan teman aku di LinkedIn gitu loh. Belum friends di LinkedIn. Jadi baru Oh, berarti yang nge-add. kepo Terus gitu ya? iya. Banyak kok HRD gitu. sekarang yang gitu. Apa itu Jadi hanya seriusin deh LinkedIn-nya deh. apa itu Kalau hanya misalnya berkutat di dunia agensi ya? Kan gara-gara yang tadi yang bilang dia rollingnya cepet banget kan tiap tahun kan. Jadi kayak tiap tahun mungkin si HRD-nya dia nyari terus gitu sih. Mungkin. Tapi emang di agency itu selain rollingnya cepet, nyarinya juga sebenarnya dari teman-teman juga banyak sih. Kayak apa ya, dunia agency itu segitu-segitu aja. Kayak ntar pindah kemana, terus kayak, oh lo temennya ini, oh lo temennya ini, oh lo temennya ini, kenal. Jadi kayak the good thing adalah koneksinya jadi udah banyak mana-mana. Jadi kayak anak tiba-tiba kenal sama ini gara-gara temennya ini mutual friends gitu. Tapi di sisi lain, kalau lo punya bad experience, cerita-cerita yang kurang menyenangkan, itu nyebarnya langsung satu agensi tahu. Jadi apalagi kalau misalnya udah iya, pokoknya kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba MIA, tiba-tiba hilang gitu, lagi ada kerjaan tiba-tiba hilang, pokoknya ada kasus-kasus gitu pasti nyebarnya cepet banget. Dan itu tidak akan baik, maksudnya seberapapun menutupi itu pasti ketahuan. Karena hiring pun berdasarkan yang aku udah pernah lewatin, hiring pun misalnya ada yang apply deh, nggak usah diajakin temen ya, apply gitu ya. Ada orang apply, terus ngeliat nih, oh berarti orang ini sebelumnya kerja di sini nih. Dia akan cari teman-temannya yang pernah kerja di kantor itu, terus nanya, lo kenal sama ini nggak? Gimana dia dulu di kantor gitu-gitu. Jadi, iya, serius. Jadi sebenarnya tidak, dunianya tuh segitu-segitu aja. Kayak aku sekarang pindah ke sini, pindah kantor aku sekarang di Emilati, itu ada teman aku dari Layan-Layan, terus ada Bagas. Oh, ada juga, maksudnya, oh ada Mas Bagas? Ada, aku satu kantor sama Bagas. Ada Bagas, ada temen aku dari mana gitu, jadi kayak cepet dan banyak sih. Kayak waktu pertama aku pindah dari Layan-Layan ke Vlog juga tuh ada temen aku dari kantor lama, ada temen aku dari dulu waktu kita nggak sekantor, cuma waktu itu megang satu klien terus ketemu gitu. Rata-rata alasannya pindah kenapa tuh? Kalau lowering itu apa mungkin money oriented atau enggak kurang tertantang mungkin di agen satunya? Apa bedanya? Macem-macem sih offering dari in terms of salary itu tidak mungkin tidak, pasti ada lah. Karena nggak mungkin dong pindah kantor duitnya nggak naik gitu kan. Iya pasti. Logically itu pasti ada, tapi selain itu ada beberapa faktor sih, kayak misalnya situasi dan kondisi di dalam kantornya. Mungkin kayak waktu aku pindah dari kantor aku pertama itu karena satu, aku merasa aku udah terlalu lama, karena di agensi itu setahun ini aku udah setahun lebih. Terus itu terlalu lama ya? Emang, Itu tuh menurutmu terlalu lama ya? Kamu tuh kalau di agensi sampai
di satu agency nggak pindah-pindah 2 tahun sampai 3 tahun tuh lama banget. Oh, Lama baru banget. tahu. Oh Jadi gitu. kayak kalau udah di agency, ada temen aku satu orang, dia di agency, temen aku di kantor yang pertama di Lion, itu dia 3 tahun di kantor itu. Kemarin setelah pas akhirnya dia resign, itu banyak yang nyelamatin. Selamat ya graduation, gitu. Kayak kuliah. Iya kayak kuliah, bener-bener happy graduation, bukan good luck resign lagi, happy graduation. Soalnya lama, 3 tahun tuh lama banget. Oh iya. Jadi kayak 2 tahun, 3 tahun tuh lumayan lama lah di agency sebenarnya. Emang turnover-nya cepet. Terus kalau alasan-alasannya gitu, balik lagi ke situasi. Mungkin di kantornya manajemen yang nggak stabil, itu kan pasti berasa dong pas ada banyak gitu. Terus mungkin ada juga yang merasa brandnya yang mereka pegang atau kerjaan yang mereka pegang tuh kurang challenging, terus pas ditawarin sama kerjaan baru, oh ternyata ini lebih challenging, kira pindah. Atau mungkin ada juga yang pas masuk, ini yang paling cepet-cepet sih, kayak yang 3 bulan, 4 bulan terus cabut. Oh ada juga sih, cuma gitu ada juga? Ada bahkan yang, kan probation tuh 3 bulan ya? Iya. Ada yang tidak melanjutkan probation. Terus cabut. Jadi cuma kayak, oh yaudah gue di sini ngabisin probation aja ya, abis itu cabut. Ada yang kayak gitu, yang nggak ngabisin probation atau kayak 3 bulan, 4 bulan cabut, itu tuh rata-rata kayak mereka mungkin expect kerjaannya bakal gini dengan alur kerja yang gimana, dan itu nggak mereka dapet di kantor yang baru gitu. Dan walaupun sama-sama agency, alur kerjanya tuh pasti akan beda-beda sih. Setiap agency punya cara kerja masing-masing. Jadi menyesuaikan ke situ juga kan butuh waktu. Untuk orang-orang yang merasa kayak gue nggak bisa nih kayak gini, kira pindah sih. Dan sebenarnya itu kan mengapa ada probation kan? Iya, itu juga untuk saling mengenal satu sama lain gitu kan. Jadi kayak kalau ternyata gue tidak cocok ya udah. Cocok atau enggaknya kan, nanti takutnya kalau Iya. terlanjur kan juga nggak enak kan. Betul. Jadi kalau dibilang probation tuh cuma kayak apa ya, kan banyak tuh waktu itu orang-orang bilang kalau probation tuh ayo kerjanya yang bagus biar lulus probation, kerjanya yang gini. Kalau dari aku sih kayak ya enggak, itu tuh 2 sisi gitu loh, 2 arah. Iya. Kamu juga, perusahaan ngelihat kamu cocok nggak kerja di tempat itu, kamu juga ngelihat kamu cocok nggak kerja di kantor itu gitu. Nggak cuma kamu yang harus impress harusnya. Iya sih, kan 2 arah tadi benernya. Betul. Oh, itu keras tuh ya, dunia agensi ini sangat cepat sih, sangat cepet banget. Makanya kayak Romi tuh lama kan, dia nggak pindah-pindah kan, kalau setahu aku. Iya, tapi kan dia kan bukan, maksudnya dia lebih ke desainnya sih sebenarnya sih. Iya, nggak agensi sih. Lumayan lama. Siapa lagi ya yang di agensi? Teman-teman Devi itu agensi kok. Oh ya, cuma Devi, dia juga dia masih baru. Bagas aja udah pindah berapa kali? Tapi Bagas lumayan lama sih hitungannya. Dia di satu kantor kayak 2 tahun gitu lah. Lumayan tuh nih. Lumayan. Tapi ya pindah juga sih, 2 tahun pindah. Pindah. Karena ini juga sih, Ted, kenapa alasannya pindah-pindah lebih ke kamu tuh jadi bisa mendapatkan experience baru gitu loh. Kayak kantor aku yang pertama itu multinasional. Oke. Jadi kantor aku tuh dari luar negeri, terus dia buka kantor di Jakarta. Of course, cara kerjanya akan sangat berbeda begitu aku pindah ke kantor kedua yang lokal. Yang emang Indonesia, kayak orang-orangnya beda, cara kerjanya beda, gaya kerjanya beda, gaya kita present ke klien beda banget gitu. Nah, itu yang bakal berasa sih. Terus klien-klien yang didapetin kan juga beda-beda gitu. Jadi itu sebenarnya nambah wawasan, nambah pengalaman, nambah koneksi juga. Karena kalau misalnya udah kelamaan di satu tempat, begitu pindah tuh pasti akan susah banget adjusting lagi. Bakal akan iya, dan bakal akan ngebandingin kayak enggak kalau gue di kantor lama gitu. Oh, malah kayak terbawa gitu ya sama iya, pasti culture yang sebelumnya.
Dan sebenarnya nggak salah, cuma kalau misalnya ngebawa kultur yang lama tapi jadi maksain di yang baru kan nggak baik juga gitu loh. Maksudnya Iya. kayak kalau misalnya kamu ketemu sama orang terus orang yang ngomong, iya kalau dulu sih aku, iya kan itu dulu, sekarang udah beda, hey gitu. Iya, iya, Gitu. benar. Nah, kalau bahas tadi kerjaan tadi kan itu tentang apa kehidupannya yang di kayak dunia agensi gitu kan. Nah, ini kalau dari kerjaanmu sendiri nih sebagai digital strategis itu kayak gimana kerjaannya? Kan soalnya kan kalau dalam dunia kuliah kan kita nggak dijelasin kan. Oh ini kita Tuh. bakal jadi kayak gimana nih? Masa apa lulusan kuliah desain jadi kayak eh, yang taunya biasanya normal kan jadi kayak ya apa Desainer. desainer grafis. Nah, terus jadi istilahnya jadi inilah jadi kayak bagian desainnya. Nah, ini ada yang bagian strategis tapi bagian digital. Nah, ini mungkin apa gimana sih apa kerjaannya itu? Nih, dijelasin dulu. Jadi di agency itu paling tidak paling tidak ada 3 divisi. Oke. Yang pertama divisi kreatif, yang kedua divisi account management, yang ketiga divisi planner, yang keempat kadang-kadang disatuin sama kreatif, kadang enggak, itu di divisi digital. Ini kalau agensinya udah 360 atau agensinya emang digital. Karena ada juga 360. agensi-agensi yang ada juga agensi yang emang mereka nggak 360, emang cuma ngerjain digital doang, ngerjain ETL doang, Apa? ngerjain video doang. ETL, above the ETL line. apa? Above the line. Masa kamu Oh nggak tahu iya. above the line? Itu kan bahasa advertising soalnya agensi gitu Iya. kan modelnya. Iya Jadi kan? ETL tuh iklan-iklan yang lebih konvensional kayak TVC, Hmm. radio. Kalau misalnya ada di PLSM tuh kayak kalau ada booth di Alfamart, di Indomaret, di Hmm. Hypermart, gitu-gitu. Oke, Kerjain oke. ETL. Pokoknya ETL tuh bikin yang gede, yang mass billboard, print ad, gitu-gitu. Digital emang yang di dunia digital, sosial media, website, outreach itu gimana caranya menjangkau orang tapi nggak pakai channel kita sendiri, jadi pakai community, bisa pakai selebgram, influencer, bisa bayar, bisa pakai news portal, itu namanya outreach. Nah, Oke. di agency itu kadang-kadang ada yang kalau dia 360, kadang-kadang ada yang social media sama digitalnya itu dijadiin satu sama kreatif. Tapi ada juga yang punya divisi sendiri gitu. Di kreatif pasti ada art, ada copywriter, ada art director, ada copywriter, ada graphic designer. Kalau emang dia ATL tuh kadang-kadang suka ada yang bagian produser dan lain-lain buat syuting-syutingan. Ada motion apa segala macam kayak yang biasanya kita tahu kalau kerja di cafe. Di bagian planner ini adalah orang-orang yang bikin plannya. Jadi gimana kalau misalnya dapat brief nih, klien mau bikin campaign gini, biasanya itu yang kerja pertama itu planner. Dia yang akan research, dia yang akan nyari insight, audiensnya tuh kayak gini, kalau misalnya kita mau deliver message ini, mendingan kita bisa pakai beberapa alternatif cara gitu, A, B, C dengan masing-masing insight gitu. Mereka yang akan cari, mereka yang akan research. Kalau dari planner baru diturunin ke kreatif gitu. Account management itu adalah orang-orang yang berhubungan, yang menghubungkan antara internal agency sama klien. Orang PR gitu loh sebenarnya. Jadi yang tektokan langsung sama klien setiap hari, day to day, itu orang-orang account. Account, iya benar, oke. Orang-orang account yang ngurusin duit-duitan, segala macam. Pokoknya yang tektokan sama klien itu semuanya account. Jadi nggak, kalau misalnya kayak aku nggak yang tiap hari ngomong sama klien. Yang Oh. account, nanti account yang akan nyampein, Jess ini klien minta gini, Jess ini klien minta gini, Jess ini klien minta gini gitu. Tapi emang kadang ada juga kadang-kadang yang klien-klien yang emang langsung minta tim internalnya tuh ada juga yang masuk ke grup
yang bareng sama account, atau mereka punya kontaknya langsung, kayak aku beberapa kali langsung di chat sama klien gitu-gitu juga. Sebenarnya di beberapa kantor nggak boleh, karena emang harus ada barrier-nya nih si account ini. Karena kan biasanya account yang lebih ngerti prosesnya apa segala macam. Di beberapa kantor ada yang nggak ngebolehin klien tuh langsung ngomong sama kreatif atau tim internal. Pokoknya harus lewat account dulu. Tapi ada juga yang ya udah nggak apa-apa gitu. Intinya gitu. Kalau di agency sebenarnya divisi-divisinya paling tidak ada itulah. Gitu. Kalau aku sendiri, aku tuh kerja dari awal aku kerja itu aku udah jadi social media. Jadi pertama kali kerja itu aku title-nya social media eksekutif. Emang ngerjain social media, dan emang kantor pertama aku itu digital agency. Jadi semua kerjaan itu kerjaan-kerjaan digital, walaupun emang kadang-kadang ada yang kita harus tetap, klien tetap request minta bikin billboard, klien tetap request minta bikinin video, minta bikinin ads buat radio, ya, tapi sebenarnya utamanya itu digital. Jadi emang kantor pertamaku digital banget lah istilahnya. Dan cara kerjanya beda banget juga begitu aku pindah ke agensi yang 360, yang basic dasarnya itu ATL, karena emang agensi-agensi di Indonesia itu banyak yang dasarnya, basicnya itu ATL agency. Karena emang dulu kan belum ada digital ya. Di mana-mana iklan ngerjainnya TV, ya kan, ngerjainnya billboard, ngerjainnya radio, ngerjainnya PWSM gitu. Jadi beda banget agensi yang emang ngerjain awal digital sama agensi yang dulunya tuh ngerjain ATL terus pindah ke digital. Lebih luas gitu loh cakupannya kalau 360 kan. Di sosial media ngapain? Sebenarnya jawaban paling mudah dan jawaban paling bodohnya adalah jadi mimin. Oh, jadi admin. Jadi mimin. Iya, serius. Jawaban paling mudah dan jawaban paling bodohnya adalah jadi mimin. Jadi kalau ditanya, kerjaan lo ngapain sih? Mainan Instagram. Dan nggak salah, emang iya. Mainan Instagram, mainan Facebook, mainan Twitter. Bahkan sekarang aku mainan TikTok. Serius, karena kayak kita harus ngecek kan tren-tren yang running sekarang apa gitu. Jadi kalau ditanya paling gampangnya, bahasa paling gampangnya jadi mimin, karena yang balas-balasin komen segala macem itu tuh kerjaannya social media. Tapi kalau mau lebih seriusin tapi tetap gampang, bahasanya adalah apapun yang kamu lihat tentang sebuah brand di digital itu ada kita di belakangnya yang ngatur. Jadi misal ada sebuah brand apa ya yang bisa kita kasih contoh? Adalah misalnya ada sebuah brand Marjan deh. Brand makanan. Brand makanan. Marjan deh, lagi lebaran ya kan? Iya. Nah, kenapa dia keluarnya pas lebaran doang? Itu pasti ada strategi dari brandingnya, dari kliennya. Tapi apa yang kamu lihat di digital, jadi ntar tiba-tiba kamu ke-hit sama ads-nya dia di YouTube, kamu kenanya yang 6 second apa yang 30 second, terus misalnya kamu tiba-tiba ada main ke Instagram dia, terus di Instagram dia ada konten apa aja, terus tiba-tiba dia nanti ada kuis, terus tiba-tiba di Twitter ada orang yang tiba-tiba ngomongin si Marjan, bilang tiba-tiba, gila, Marjan punya rasa baru nih, gini gitu. Itu semua kita yang ngatur. Jadi kayak kita yang merencanakan, kita yang ngeplan, kita yang bikin strateginya supaya message-nya tuh nyampe. Jadi kadang-kadang aku tuh kalau ngelihat ada orang-orang di Twitter, di Instagram, dimanapun sih, ngomongin sebuah brand tuh udah nggak terlalu percaya itu dia honest review gitu loh. Even kalaupun dia tidak menyebutkan brand. Kenapa? Karena itu kerjaan aku yang biasanya aku bikin tuh kayak gitu. Jadi tiap kali ngeliat yang kayak gitu tuh pasti dilihat lagi. Enggak sih, ini settingan sih. Langsung kayak gitu sih. Jadi banyak itu kayak bahkan berita-berita yang kamu lihat tapi ternyata ada presence brandnya dikit-dikit, itu tuh kita yang bikin. Even kalaupun berita, mungkin kita nggak bikin beritanya semua dari awal, cuma kita yang bikin guideline. Lo harus ngomongin ini, message-nya tentang ini, keyword-nya harus ada ini, gitu. Itu kita yang bikin. Jadi brand presence di
digital world, di social media, di website itu diatur, dibikin gitu. Jadi kayak apa ya? Aku kadang-kadang suka bilang sih sama orang-orang, even terutama orang tua ya yang tidak paham gitu-gituan. Jangan percaya amat sama apa yang lo lihat di social media, di digital, di website, jangan. Terus kayak, tapi ini view-nya banyak loh Kak, ini yang like banyak loh Kak. Lah, ya itu kita bayar mereka supaya view-nya banyak dan like-nya banyak kan. Iya. Gitu. Jadi kayak jangan percaya banget karena semuanya diatur. Tapi percaya juga nggak apa-apa, kalau kalian percaya kan kerjaan saya berhasil. Bener tuh. Iya. Salah satu apa bukti kan, proof bahwa itu berhasil ya dengan kadang-kadang respon kayak gitu juga. Betul. Gitu. Jadi lebih ke situ sih kerjaan yang ngatur yang kayak gitu sih, termasuk balesin komen. Gitu. Kalau misalnya kalian suka lihat brand apa ya di Twitter, kayak Grab sama Gojek, kan sering atau buka. Gini, atau yang pernah kamu garap deh. Mungkin. Ya udah. Aku dulu pernah megang Aqua. Yang terbaru aja deh. Yang terbaru itu aku pegang Gillette. Terus Gillette ya? Iya, Gillette. Terus kita pakai beberapa influencer, beberapa selebgram. Kita nyuruh mereka, insight-nya adalah ketika orang-orang lagi pada di rumah, mereka jadi nggak cukuran. Karena ngerasa, ya ngapain orang gue di rumah doang gitu kan. Iya. Padahal kan beda sama potong rambut. Kalau potong rambut kan harus dipotongin. Kalau cukuran kan bisa cukuran sendiri gitu kan. Cuma mereka merasa tidak butuh karena ya di rumah doang gitu. Nah, jadi kita tuh bilang kalau misalnya walaupun di rumah doang harus tetap rapi dong, cukuran dong, dengan cara kita cari beberapa selebgram yang pasangan suami istri. Terus kita bikin campaign namanya Cukur Cayang. Jadi istrinya itu nyukurin suaminya. Gitu. Terus ntar ada fotonya gitu before after, terus ngajakin orang-orang, ayo kamu cukuran juga gitu kan. Sebenarnya itu tidak terlalu unbranded ya, itu pasti branded banget hitungannya karena kita ngirimin paketannya, terus ada brand presence-nya, mereka mention kita juga. Cuma orang-orang tuh lumayan kena lah message-nya kalau misalnya lo kalau di rumah tuh harus rapi. Oke, emang kita waktu itu bikin kayak giveaway gitu, bikin activity gitu untuk ngajakin orang-orang, ayo cukur cayang juga ntar dapat hadiah gitu. Tapi even walaupun ada beberapa orang yang nggak ikutan, walaupun nggak semua orang yang ikutan, orang-orang di komen itu jadi ngelihat, karena kan kita kan nunjukin foto perbedaan pas dia sebelum cukuran sama sesudah cukuran. Orang tuh jadi ngelihat, oh iya ya jadi rapi ya, oh iya ya jadi bersih ya. Di komen-komennya tuh gitu, bahkan ada beberapa KOL yang komen-komen pas selesai cukuran tuh bener-bener kayak anak bayi, tau gak sih? Emang biasa kan kayak gitu ya. Begitu cukuran jadi kayak anak bayi kan. Dan semua orang tuh yang sampai yang bener aja nih siapa, gue gak kenal, sampai gitu. Bahkan adekku tuh nge-follow selebgram itu, itu foto udah beberapa hari yang lalu, cuma mungkin baru muncul di Instagram feed-nya dia, karena Instagram feed kan algoritmanya suka-suka ya. Adik aku tuh sampai tiba-tiba masuk gitu loh ke kamar aku, Kak, ini beneran dia cukuran, bukan editan? Enggak coy. Ya ampun gitu. Jadi kayak at least orang jadi ngeh kalau oh itu loh kenapa lo harus cukuran, ayo dong rapi dong gitu. Walaupun kan emang sebenarnya inti utama yang kita mau ajak kan itu kan, ayo cukuran walaupun di rumah doang harus tetap rapi. Nih kalau cukuran jadi gini nih, jadi ganteng, jadi cakep gitu. Kalau ternyata mereka jadi ikutan cukuran dan jadi ikutan activity kita ya poin plus, jadi bonus aja sebenarnya gitu sih. Walaupun sebenarnya kita harapin sih mereka ikutan, cuma paling enggak message utamanya kan udah nyampe. Gitu. Dan emang waktu di cukuran itu, di Cukur Cayang tuh kita ngasih edukasi juga kalau cukuran itu nggak boleh kering. Ya kamu cukuran kering apa enggak? Itu pakai krim. Nah, sebenarnya nggak harus pakai krim pun. Iya.
paling nggak basah. Basah, Jadi iya dibasahin sih. dulu, Dan baru nggak iritasi kan katanya. ya. Nah, Nah itu tuh banyak yang nggak dilakukan sama orang Indonesia. Jadi oh, yang kita mau edukasi di campaign itu adalah satu, di rumah harus tetap rapi. Yang kedua, kalau cukuran harus basah, dan ya udah, as long as itu ketik, ya udah berarti ke delivered kan gitu. iya, Sisanya mereka jadi ikutan, mereka jadi ngobrolin, itu jadi viral, itu bonus sih. iya sih memang. Unless emang kliennya gue minta campaign yang viral, itu beda lagi ceritanya. Dan Oh iya, banyak oh banget yang banyak kayak gitu gitu. kan. Nah, kalau kayak gitu tuh ngukur objektifannya, ngukur Keberhasilan. ke objektifannya tuh gimana? Kan Jadi itu gini, terlalu subjektif kan kalau 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 kayak viral ini harus rame gitu-gitu kan. oke. Ini bedanya digital sama di ETL. Di ETL itu reportnya tidak sekompleks di digital. Kenapa? Karena di digital semua bisa dihitung, Ya, oke. Nah, ya benar-benar. kan? Di digital semua bisa dihitung. Yang nge-view berapa orang, yang nge-view 100% berapa orang, 30% berapa orang, 10% berapa orang, kelihatan. Yang nge-like berapa orang, yang komen berapa orang, bahkan uh, orang-orang yang no mention misalnya gitu, cuma ngomong doang di Twitter, ngomong doang di Facebook, tapi kalau di Instagram nggak kebaca sih. Itu bisa Lewat kita doang lihat. ya. Iya, Instagram itu ini sih, Instagram itu close API gitu namanya. Jadi kita nggak bisa nge-track conversation karena Oh iya ya. masalah yang waktu dulu itu Oh loh. ya, beda sama Si sama tweet itu. sih memang sih. Ya. Ya, kalau di Twitter tuh masih kebaca. Jadi kayak kalau ada orang yang ngepost di blog apa segala macam, itu kebaca. Berapa orang yang mention kita tuh semua kebaca. Bisa dihitung. Jadi, semuanya bisa di-measure. Kalau misalnya ada klien yang minta objektifnya dia viral, itu biasanya kita akan nge-challenge balik. Oh, Oke, ada. viral menurut lo gimana nih? Oh iya Karena benar. even trending topik di Twitter aja itu Itu uh, cukup viral juga kan? nggak worldwide kan sekarang. Trending Ya, topik di Twitter aja tuh sekarang benar. trends for you kan. Apa yang trending topik di nggak, belum tentu trending topik di gue. Benar. Jadi kita akan bilang, oke, lo mau viral. Viral tuh hitungannya gimana? Harus punya view berapa, harus punya reach berapa, conversation-nya harus sebanyak apa, harus punya, ada namanya share of voice. Share of voice-nya harus berapa persen. Lebih ke situ sih. Nah, nanti kalau misalnya udah ada angka-angkanya baru kita bikin nih. Oh ya udah, untuk achieve kayak gini kita harus bikin strategi yang gimana, kita harus butuh support dari mana-mana aja gitu. Cuma itu bisa kejadian kalau emang kliennya paham. Oke. Masalahnya Oh, kadang-kadang klien pun nggak paham. Jadi misalnya dia bilang, oh ya kita tuh pengen punya campaign yang viral. Begitu kita bilang, oke, viral kayak apa? Ya viral aja, rame diomongin sama orang-orang. Nah itu yang susah. Itu yang susah. Iya iya benar. Jatuhnya paling yang kita usahakan adalah kita akhirnya set angka-angka kita sendiri dengan strategi-strategi sendiri, support apa segala macam. Begitu dijalanin, kadang-kadang dia bisa bilang nih, kok gue nggak ngeliat ya campaign kita bertebaran di sosial media gue. Nah, jangan-jangan dia bukan audiens kita, jadi nggak dapet kan. Iya benar. Nah, ya kan, misal produknya sampo untuk cewek, tapi brand teamnya cowok. Iya. Belum Nggak tentu nyampe. dapet kan, nggak nyampe kan. Iya benar. Jadi akhirnya yang kita lakukan adalah kita akhirnya screenshotin. Ini Hmm. loh, ini trending. Ini loh, ini orang ngomongin. Ada ini ya Ini loh, datanya soalnya ya. Data ya. jumlahnya itu. Jadi Benar. at least kalaupun dia tidak bisa baca data, kita akan nge-screenshotin, oh ini orang-orang pada ngomongin. Jadi dia kayak, oh yaudah. Tapi kita akan bilang, iya mungkin trennya nggak nyampe ke lo karena lo bukan target audience kita. Gitu, lebih ke situ. Jadi, dan itu banyak banget. Nggak tahu ya, aku dari beberapa tahun kerja ini pasti ketemu aja deh klien yang minta objektifnya tuh viral. Iya. Sama sih sebenarnya kan kayak branding juga kan. Yang kemarin juga Mbak Dian kan bilang dia tuh apa objectionnya kurang jelas ya menurut dia aja maksudnya. Jadi kayak apa menurut kita ini harus ada ukuran yang pasti juga kan sebenarnya kan. Jadi kayak
karena ya itu enaknya digital karena semua bisa di measure, kita akan balikin lagi. Dan karena emang aku berangkat dari agensi pertama aku tuh agensi yang emang fully digital dan emang dia data driven banget. Jadi aku lumayan kenceng lah untuk bagian itu. Jadi kayak kalau misalnya dia minta, oke, aku minta viral, yaudah viral seberapa, angkanya berapa, terus misalnya minta bikinin activity, pokoknya aku mau yang ikutan rame, oke, ikutan rame itu berapa orang, berapa submission, ramenya submission yang kayak apa gitu. Jadi diperjelas. Jadi apa ya jatuhnya, kalaupun kliennya nggak ngerti atau belum terlalu paham masalah kayak gituan, itu adalah partnya agency, partnya kita untuk nge-educate sebenarnya. Tapi yang mas nggak bohong juga kalau misalnya kadang-kadang kita udah nanya, ya udah mbak, malah kadang-kadang itu kita kasih form gitu loh, Ted. Kayak pas yang account yang pertama kali ketemu maybe gitu ya. Iya, dia ngasih form gitu ya. Kadang-kadang misalnya dia cuma minta, dia nge-brief gini. Atau dia nge-brief, kalau ngasih briefing itu kan sebenarnya ada dokumennya. Ada formal briefingnya, by email, dijelasin apa segala macam. Tapi emang kadang ada juga klien-klien yang briefnya brief dadakan. Nggak ada formal briefnya. Akhirnya kita bingung kan, karena takut salah apa segala macam gitu. Terus kadang-kadang tuh sampai kita kasih ini dokumen untuk formal brief yang dari kita aja nih, yang isinya simple, tinggal diisi aja. Kadang-kadang itu aja nggak diisi. Iya. Gitu aja. Ya udah pokoknya aku tuh maunya gini gitu. Jadi kayak ya itu partnya kita sih. Walaupun kita kadang-kadang sudah berusaha nge-educate, pasti ada aja sih klien-klien yang kayak gitu, atau mungkin mereka butuh cepat atau kayak gimana. Itu part kita jadinya kayak paling enggak tim dari account itu akan nyatetin semua yang dia omongin, terus akan dikirim by email. Oke, Mas, berarti jadinya kayak gini ya, gitu. Oke, Mbak, berarti jadinya kayak gini ya, gitu. Jadi mereka tinggal balas, ya oke, gitu. Kalau dia nggak bisa bikinin formal briefnya, kita yang bikinin, gitu. Soalnya itu nanti ini kan, balik lagi ke kamu garapnya gimana nanti. Iya, kalau misalnya itu nggak jelas kan nanti berubah gitu. Ini aku lagi undergoing hal yang kayak gitu sekarang. Jadi kayak kliennya minta A, terus tiba-tiba dia ngeliat kompetitor ngerjainnya B, yaudah sekarang kita bikin B. Terus tiba-tiba dia ngeliat ini, kayaknya ini seru, kita bikin C. Terus tiba-tiba bikin C, gitu. Ini aku lagi, kemarin sampai kayak, enggak, gue nggak mau. Itu tuh kayak gitu perannya siapa tuh yang bakal bernegosiasi seperti itu? Account, karena yang tektokan langsung kan account. Enggak, berarti kalau secara terstruktur, mulai dari klien sampai ke kamu, mungkin di bawahmu ada lagi tuh gimana alurnya? Jadi itu, klien akan ngomong, dapat ngasih brief ke account. Dari account akan, ini kalau awal banget ya, kalau bikin campaign ya, dari account akan nge-brief semua dulu, nge-brief semua tim, mulai dari planner, kreatif, sosial media, semua digital, semua tuh akan di-brief barengan. Terus biasanya kalau ada campaign baru, planner duluan yang jalan. Terus dari planner akan ngasih nih, bisa beberapa alternatif. Kita bisa bawa cara ini atau cara ini dengan pro and cons masing-masing. Di situ nanti creative calls. Mau go sama yang alternatif mana. Misalnya sama alternatif A gitu. Itu biasanya kreatif sama digital sih. Kalau misalnya briefnya emang digital ya. Kreatif sama digital tuh bakal bilang. Terutama kalau misalnya briefnya emang fully digital, digital tuh malah kadang-kadang suka ikutan session sama planner juga. Karena behavior orang di digital sama behavior orang secara keseluruhan bisa beda, terutama soal brand. Jadi kita bisa ngelihat point of view orang-orang tentang brand ini tuh di digital bisa beda gitu. Jadi ntar kalau saya udah kepilih nih A sama B dari planner, terus kreatif sama digital memutuskan, ini kita go sama plan yang A aja. Ntar baru turunin, jadi bikin dia apa segala macam, eksekusinya bakal kayak gimana, supportnya bakal apa aja, activity-nya bakal apa aja gitu. Terus udah deh di-present ke klien. Ntar kalau misalnya ternyata klien udah ada oke, atau misalnya ada feedback, itu dari account lagi. Jadi account yang akan mengakomodir kemauannya klien dulu. Jadi akan dicatetin, oke, feedbacknya apa-apa aja. Dari account datang lagi ke tim internal, ke kreatif sama digital sama planner. Oh ternyata
kliennya feedbacknya gini, dan ntar kita benerin lagi, kita ganti lagi gitu. Lebih gitu sih jatuhnya. Berarti pintunya di account itu ya, bagian Kita divisi account. Nah, kayak gitu-gitu dengan alur yang seperti itu menurutmu di agensi itu ada plus minusnya nggak? Soalnya kan kalau terlalu banyak pintu juga, jadi kan kayak apa message-nya berkurang, semakin ke bawah semakin berkurang. Nah, betul. itu gimana tuh? Sebenarnya itu lebih ideal menurutku daripada klien langsung ke tim internal, karena kita nggak pernah tahu kita dapat klien kayak apa, dengan behavior klien yang seperti apa. Ada klien-klien yang emang baik banget, ada klien yang emang kalau ngomong kadang-kadang cenderung rude, kasar atau rude, lebih kayak gitu kan. Nah, si account tuh yang ngefilterin. Oke. Yang defend tuh dia menahan. Iya, jadi kayak dindingnya gitu loh. Karena kadang-kadang gini, klien tuh kadang-kadang suka bingung juga kan. Dia pengen ini gitu. Kalau account-nya pinter, dia yang akan ngenyatetin tuh semuanya. Terus akan bilang, oke, jadi sebenarnya klien tuh ngomongnya gini. Tapi dari intensitas dia ngomong, kayaknya dia tuh lebih suka sama gaya yang ini. Coba deh di-develop kayak gimana gitu. Kalau misalnya nanti ke klien langsung ke internal, nggak enaknya adalah satu, internal akan langsung mendengar feedback klien secara gamblang dan apa adanya. Which itu nggak bagus juga, ya kan? Karena kadang-kadang kan kalian yang ngerjain. Kalau kan bukan kalian yang ngerjain ya. Iya. Misalnya ada yang gampang visual deh, ada satu KV gitu, di feedback sama klien gini. Account bukan yang ngerjain, jadi dia nggak tahu betapa susahnya ngerjain KV kayak gitu kan. Nah, itu. Dia cuma ngeliat, terus dia kasih ke klien feedback apa segala macam, ya udah nanti account yang bilang ini kayaknya bisa diinin dikit, ini bisa gini, bahasanya bisa beda. Beda kalau misalnya klien langsung ngomong sama let's say art director atau sama graphic designer ya. Terus kalau misalnya dapet kliennya yang baik mah nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Kalau dapet kliennya yang agak-agak rude kan susah ya, misalnya kayak coba nih lihat Kevin lo, masa warnanya gini, masa matanya orangnya gini gitu kan, kayak yang ngerjain pasti kesel dong. Dan mungkin akan berimpact sama hasil kerja dia berikutnya. Itu makanya tadi ada ini ya alasan kenapa barrier. ada yang nggak boleh juga kan, dia langsung ke ininya. Yes, makanya ada yang nggak boleh juga. Betul. Dan kadang-kadang kan nggak semua ini loh. Jadi satu orang itu nggak ngerjain cuma satu brand. Kecuali brandnya emang bayar gede banget dan dia punya tim yang dedicated untuk satu brand itu doang. Jadi itu tuh ada porsinya juga. Misal klien tuh punya feedback, ngasih ke tim internal. Biasanya di internal itu ada orang lagi, ada beberapa orang yang namanya project manager atau traffic. Dia yang ngurusin traffic kerjaan. Jadi, oke, klien minta feedback gini, minta deadline-nya tanggal segini. Dari project manager sama traffic ngeliat dulu, ini anak yang ngerjain ada kerjaan yang lain nggak? Kalau misalnya ada kerjaan yang lain, oh nggak bisa nih deadline-nya tanggal segini, mundur. Kalau misalnya bisa, ya udah, ayo. Nah, kalau misalnya klien bisa langsung datang ke internal team, ke kreatif, atau ke digital, dia minta, terus langsung minta cepet kan. Sedangkan kan kita ada kerjaan yang lain juga, dan itu kan bukan capacity kita untuk ngomong, oh nggak bisa mas, nggak bisa mbak, soalnya kita masih ada kerjaan yang lain. Ya, klien juga nggak suka lah, pasti dengar kata-kata yang kayak gitu. Kesannya brand dia dikesampingkan. Padahal ya maksudnya dia juga nggak bayar full sih, gitu. Tapi pasti beda lah komunikasi yang dikasih sama account. Jadi account-nya emang orang-orang yang pinter ngomong sih. Iya, pasti bisa harus. Jadi aku beberapa kali tuh emang ada kontak langsung sama klien. Jadi ada beberapa klien yang emang langsung ngehubungin apa segala macam. Salah satu yang paling menyebalkan menurut aku waktu itu ceritanya tahun lalu kayaknya. Aku tuh lagi libur Lebaran. Lagi libur Lebaran, lagi libur ya. Lagi libur cuti bersama. Terus di kantor lama, ini di kantor aku yang pertama. Di kantor aku yang pertama ini emang lebih strict untuk urusan libur-liburan. Jadi kayak
lebih strict. Terus dikasih pengertian lah kliennya ya, kalau lagi libur, please expect ada delay untuk kita ngebales apa segala macam. Nggak bisa langsung cepat, ya namanya juga libur gitu kan, kita nggak pernah tahu orangnya lagi kemana gitu kan. Nah, di saat lagi cuti bersama itu, lagi libur lebaran, ini untungnya sebenarnya aku di rumah sih. Aku di rumah, aku lagi ngecat rambut, inget banget sumpah. Aku lagi ngecat rambut di belakang situ di kaca. Sumpah. Terus tiba-tiba klien aku tuh nelpon berkali-kali. Aku mikir kan, iya, kenapa aku ditelepon? Tapi aku nggak mau ngangkat. Oke. Karena pasti akan beda deh. Pasti akan lebih susah untuk ngeles ketika kamu ditelepon langsung sama pas lagi di chat kan. Kalau di chat kan masih bisa mikir dulu. Iya. Jadi nelfon berkali-kali, aku nggak mau ngangkat. So aku langsung ngechat nih di internal aku, ini klien nelfonin gue kenapa? Aku bilang kayak gitu kan. Takutnya tiba-tiba ada krisis, tiba-tiba ada orang komplain apa segala macem gitu kan. Ternyata, abis itu nggak lama kliennya ngechat aku. Ternyata kliennya tuh request, dia itu punya fitur baru, yang baru launch. Terus dia pengen langsung dikomunikasikan di sosial media. Hari itu juga. Terus aku bilang kan, Mas, tapi ini hari libur. Ya kan? Terus akhirnya aku bilang, ya udah gini, aku kasih alternatif lah. Oke gini, gue bisa bantu, tapi mungkin gue bisa announce-nya di Twitter dulu, yang nggak butuh visual. Nggak butuh visual yang bagus. Atau gue bisa announce di Instagram Story dulu. Karena biasanya kalau di Instagram Story itu dari brand itu, dari kita tuh biasanya nyiapin template kosongan yang udah ada brandingannya. Jadi kita bisa tulis manual. Gitu. Jadi nggak harus yang bagus-bagus banget. Aku bilang bisa di Twitter, bisa di Instagram Story. Tapi please jangan expect jadi bagus karena desainer gue lagi keluar kota. Aku bilang itu. Lagi mudik. Art sama GD aku tuh lagi mudik ya. Nggak mungkin dong mereka bawa laptop lagi mudik kan. Iya. Jadi kayak art sama desainer gue lagi nggak ada, lagi away. Aku bilang kayak gitu. Oh ya udah Jess, nggak apa-apa. Terus ya udah akhirnya aku bikinin. Nggak apa-apa dia. Nggak apa-apa. Ya emang harus gitu, mau gimana lagi. Iya kan? Terus akhirnya aku bikinin apa segala macam, terus ya udah asistensi apa segala macam, tapi itu benar-benar tektokan dari aku langsung ke klien. Akhirnya udah naik gitu kan. Aku bilang lah, ditanyain kan sama tim internal sama account, kenapa Jess? Dia minta apa? Aku jelasin lah ceritanya gini. Terus aku tanya, kenapa dia nggak ke account dulu? Kenapa langsung ke gua gitu kan? Kenapa kok bisa dia sampai nelpon berkali-kali langsung gitu loh ke aku gitu kan. Itu sampai project manager aku yang bilang sama account-nya, ini nggak boleh ya kejadian sekali lagi kayak gini, masa klien langsung nelponin request mana di hari libur lagi gini gitu kan. Ternyata ya itu, karena kalau misalnya dia akan minta ke account pasti akan nolak briefnya dong, karena nggak bisa mas, ini lagi hari libur. Oh ini. Jadi nice try. Apa namanya, kliennya yang pinter nih. Iya, jadi kliennya tuh nice try langsung ke aku. Terus dari project manager juga bilang, Jess lain kali kalau kayak gitu bales aja, oke mas, aku ngomong dulu ya sama account aku gituin Jess, biar dia langsung ngomong ke account, nggak lewat kamu lagi. Oke mbak. Gitu. Ada kok beberapa kali gitu. Kemarin juga ada beberapa kali klien yang langsung tektokan sama aku. Jadi kayak ini lucu sih, kita tuh padahal lagi ngebahas di grup yang rame-rame gitu kan, grup yang sama klien. Ngebahas apa ya waktu itu? Ngebahas caption atau ngebahas description gitulah buat YouTube, buat ads. Lagi ngebahas di grup rame-rame, tiba-tiba kliennya ngebalesnya tuh di personal chat. Di PM. Dia cuma bilang gini, pusing gue di grup keramaian. Udah kita discuss di sini aja. Oke. Oke. Ya udah. Tapi itu masih nggak terlalu tuh. Salah satu yang paling aku ingat dan aku kesel tuh itu sih pas aku pas lebaran. Liburan soalnya pasti sih. Iya, pas liburan soalnya. Dan sebenarnya sebenarnya nggak susah-susah banget juga requestnya. Cuma kesel aja karena ya mintanya langsung hari itu juga, mintanya langsung gitu itulah. Kayak ya coy. Ini gue
ngerti lah di dunia digital tuh semua harus serba cepat. Harus cepet, iya cepet Cuma kan semua kan. emang semua harus serba cepat. Cuma nggak yang magic gini juga sih Mm-mm. gitu. Kan juga efeknya ke hasil yang kamu bilang tadi sih sebenarnya sih. Itu ngefek atau enggak kan? Betul, Percuma juga betul. kalau minta tapi nggak ngefek. Betul, karena kan nggak kalau yang cepet-cepet kayak gitu kan jadi nggak dipikirin secara menyeluruh gitu kan. Mm-mm. Cuma ya udah yang penting naik, yang penting tayang, yang penting approve gitu loh. Mm-mm. Dan itu kan tidak baik sebenarnya. Itu paling gini juga sih kalau yang klaim itu dia yang ditugasin maksudnya, terus dia diminta oleh bos-bosnya yang itu. Iya, Ya pasti. mungkin kayak gitu sih ya Dan sih. jadi ada pressure gitu dia. Nah, Dan itu itu kan. lama loh. Itu pas kejadian itu kan emang itu emang fitur baru banget. Mm-mm. Dan emang dia diminta dari bos-bosnya kayak gitu. Jadi itu aku approval yang ngebenerin kata-kata dan kalimatnya itu bos dia, bukan dia lagi. Dan aku tahu bosnya Ah, berapa kali kan kita meeting ketemu sama bosnya. Dan dia bilang, iya. iya ini dari ibu ini gitu. Ini aja udah approve sama ibu ini gitu. Wah, itu Oke. repot lagi. Udah di agensi banyak bariernya, terus di sana Nah, juga. betul. Waduh, ya itu Betul. susah Jadi emang mau sih. nggak mau tuh sebenarnya Ah, berasa sih. Kemarin aja aku kayak ada plan-plan bikin Instagram live lah apa segala ah. macem. Itu tuh nggak jadi gara-gara di kliennya tuh kepentok birokrasi sendiri gitu. Oh iya, Dan apalagi klien yang biasanya tektokan sama kita tuh dia curhat juga gitu hmm, kadang-kadang kayak, iya gue tuh udah propose tapi dari ini tuh susah, dari ini gitu-gitu. hmm. Dari ini tuh belum approve gue udah ngasih gitu-gitu.